Bapak Ibu Saudara, kita masih melanjutkan studi kristalisasi, masih soal perpecahan sedikit lagi. Ini terakhir lah ya. Saya mau berbicara perpecahan ini ya dari kesaksian juga, karena bagaimanapun pemahaman kita akan Alkitab ya harus didukung juga dengan pengalaman. Jadi kita mau bicara satu istilah di sini yang diterjemahkan perselisihan, ya. Itu eris, istilah Yunaninya yang ada di pasal 1 ayat yang ke-11. Ya, eris itu atau debat, ya, strife, contention. Nah, eris ini ada juga di Galatia 5 ayat 20 istilah ini muncul. Yaitu suatu perbuatan daging. Ya, banyak Paulus membeberkan dalam Galatia pasal 5 ayat 20 khususnya ini eris ini adalah suatu perbuatan daging sama dengan percabulan, kenajisan, hawa nafsu dan sebagainya. Dan yang dimaksud perselisihan di sini di ayat 12 dijelaskan. Yaitu sebagian orang bicara aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Paulus, dan bahkan aku dari golongan Kristus. Nah, kemarin kita sudah bahas dari sudut jemaat bahwa perselisihan ini timbul karena kesombongan jemaat, karena dia mengutamakan yang satu daripada yang lain. Kita juga sudah bicara kemarin dari sudut para pelayannya, ya, bahwa perselisihan ini ya disebabkan karena para pelayan ini mau menarik, ya, kasus Kisah para Rasul 20 itu mau menarik murid dan ya tentu dengan ajaran palsu untuk mengambil keuntungan lah, entah kemuliaan manusia, entah juga uangnya, ya. Nah, kalau kasus di Korintus ini jelas Apolos maupun Paulus tidak melakukan hal itu. Nah, saya mau mulai dengan suatu kesaksian lah, katakan, ya, bahwa istilah eris atau perselisihan itu yang adalah salah satu perbuatan daging itu sangat tersembunyi dalam diri pelayan Tuhan, ya, bahkan pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh sekalipun, ya. Jadi perselisihan inilah atau kesombongan yang timbul ya tentu dari kesombongan juga. Tapi ini perselisihan yang beda ini. Ini yang menyebabkan gereja pecah, ya. Yang saya bicarakan bukan kesombongan. Misalnya ada orang sombong penampilannya, harta bendanya, atau keluarganya, atau pendidikannya. Bukan itu ya. Yang menjadi masalah di sini adalah kesombongan yang menimbulkan perselisihan itu yang memecah, yang lengket atau bersembunyi di dalam para pelayan Tuhan yang terhebat sekalipun, ya. Ini saya beri contoh ini, ya. Jadi semoga melalui kesaksian ini saya juga akan bersaksi juga, ya. Tapi tujuannya tetap satu, bahwa saya menganggap diri saya bersemangat juga gitu, ya. Saya juga punya tersembunyi nih istilah eris ini dalam batin, dalam kedagingan saya ini yang menyebabkan perpecahan itu tersembunyi dia, ya. Coba kita lihat dulu, ya, dari sejarah, ya. Ini ada seorang namanya Ignatius. Dia ini berasal atau bishop lah, ya, katakan di Antioquia di Syria, ya. Ignatius ini tahun 117 Masehi. Ini bukan Ignatius dari Loyola itu, bukan itu, ya. Ignatius ini dibilang bapak gereja juga, ya, tahun 117 Masehi. Ini seorang yang luar biasa sekali. Dia menulis surat waktu dia berangkat ke Roma untuk mati martir di Roma di bawah Kaisar Trajan, ya. Dia dalam perjalanan ngirim dia surat ke Efesus, ke Roma, ke Philadelphia, Mirna, ya. Bahkan kepada Polikarpus, ya, dia kirim. Nah, si Ignatius ini, orang kudus yang luar biasa ini, dialah yang pertama mengajarkan perbedaan antara bishop dengan elders, ya. Jadi inilah benih
ajaran Nikolaus itu, ya, yang membelah gereja, memecah gereja, lebih tepat ya, menjadi golongan imam dan golongan umat, ya. Pokoknya inilah yang membelah gereja itu. Inilah orang pertama sepanjang sejarah ya yang diketahui. Karena ini dari pelayan Tuhan, ini bukan dari jemaat. Yang kasus ini dari pelayan Tuhan ya. Jadi dia bilang begini, bishop dengan elders itu beda katanya. Jadi Pak, dalam satu lokal dulunya ya, biasanya dalam satu lokal itu dipimpin oleh para penatua elders. Tapi menurut Ignatius harus ada satu orang di atasnya lagi yang memimpin para elders ini. Nah, dia bilang padahal Alkitab mengajarkan jelas bahwa ini elder ini istilahnya di istilah Yunaninya ada dua itu, ada episkopos, ada presbuteros. Kalau episkopos itu sebenarnya dari dua istilah, dua akar kata lah, kata epi itu artinya di atas. Kalau skopos itu melihat. Jadi episkopos itu artinya melihat dari atas. Inilah fungsi daripada tua-tua itu. Melihat dari atas supaya kalau domba-domba ini ada serigala, dia bisa usir serigalanya. Dia overseer, ya istilahnya overseer, melihat dia. Ini fungsinya. Sementara presbuteros istilahnya ini tua-tua dewasa pengertiannya. Sudah matang. Ya. Sudah dewasa rohaninya. Ini satu orang yang sama. Bukan dua orang yang beda ini. Karena Alkitab kita nggak bahas dalam ya, tapi Alkitab nggak berbicara bertukar-tukar begitu. Jadi ini satu orang yang sama, yaitu pertama ini orang yang fungsinya melihat dari atas, episkopos, dan orang yang dewasa, presbuteros, sama orangnya, satu orang. Nah, menurut si Ignatius, tidak sama. Tetap harus ada bishop. Nah, tahun 117 ya. Ini sebenarnya gereja udah pecah nih, zaman Rasul Yohanes Pelayanan 90 sampai 100 Masehi juga udah pecah ya. Karena itu gereja sudah dimasuki ajaran Nikolaus, Bileam, Isabel. Udah pecah, Tuhan sudah panggil para pemenang. Tapi ini yang dianggap menurut sejarah dialah nomor satu yang membuat Nikolaus itu menjadi satu ajaran ya. Karena dia seorang pelayan Tuhan yang luar biasa ya, mati martir di Roma ya. Jadi kemudian para bishop ini dalam tiap kota, biasanya itu para penatua itu per kota dia mimpin apa? Komunitas. Para bishop ini bertarung lah, karena di dalam hatinya itu, dalam hati inilah eris itu ya. Debate atau strife, contention itu tersembunyi dalam para pelayan Tuhan itu. Jadi para bishop ini bertarung lagi. Siapa yang paling tinggi di antara kita dalam satu region, wilayah? Naiklah ada yang namanya bishop agung, uskup agung sama aja itu ya. Para uskup ini pun namanya ada sifat eris ini, kedagingan dalam diri pelayan Tuhan itu tersembunyi dia. Ingin naik lagi bertarung siapa yang paling ini? Akhirnya dari antara uskup agung itu adalah kardinal. Di antara kardinal dalam satu region wilayah bertarung lagi. Siapa yang paling tinggi di antara kita ini? Lah, itulah waktu naik paus. Nah, abad ke-5 atau ke-6 ya. Struktur yang dimulai dari ajaran Ignatius itu, ini ajaran Nikolaus sih sebenarnya. Akhirnya struktur ini settle. Gereja Roma itulah paus, kardinal, uskup agung, uskup, nggak tahu lagi di bawahnya lagi adalah. Inilah hierarki yang masuk ke dalam gereja, sejarahnya begitu. Sepanjang yang kita tahu, ya. Nah, poin saya yang mau saya sampaikan di sini adalah Ignatius atau bahkan orang-orang yang di dalam ini di abad 1, 2, 3 itu bukan orang-orang biasa. Di situ ada bapak gereja dia bilang Agustinus, ada apa lagi di sini banyak nih. Hermas, Papias apa semuanya di sini. Itu orang-orang yang sungguh-sungguh. Tapi masalahnya kedagingan yang istilah Yunaninya eris ini bersembunyi dia.
di dalam diri orang yang paling kudus sekalipun. Jadi gereja itu pecah bukan oleh orang-orang yang brengsek. Bukan. Jadi gereja ini pecah oleh orang-orang yang ya kita anggap pelayan Tuhan yang paling kudus lah ya, sungguh-sungguh lah. Mau mati-mati loh. Dan dia nulis, dia datangi itu Kaisar Trajan itu, si Ignatius ini, untuk mati di sana dia. Jadi saya melihat, ini mulai saya coba bersaksi. Ya saya bukan berarti ya dibanding Ignatius saya tuh ya nggak ada apa-apanya. Tapi maksud saya mau sampaikan juga sedikit kesaksian saya, seolah-olah saya keluar dari diri saya. Karena saya ini juga salah satu pemecah gereja. Jadi cerita dulu ya saya ya. Tahun 90 itu sampai tahun 2000 saya dari salah satu penatua. Salah satu penatua ya, karena kita mencoba menyesuaikan diri dengan apa yang Alkitab bilang, bukan sistem gembala sidang gitu. Dia penatua aja. Ada 5 penatuanya. Saya paling muda. Ini semuanya enggak ada yang lulusan teologi memang. Ya, kita bilangnya dulu pendidikan sekuler. Ya. 5 penatua ini kita mulai dari hanya 8 orang waktu itu ya. Kita menarik murid memang. Wah, habis-habisan kita menarik murid. Dari 8 orang hanya dalam beberapa tahun saya rasa sudah hampir 300-400 itu. Dan ada tempat kebaktian. Barangkali kalau hitungan anak bisa 500. Ya. 5 penatua ini, ya. Saya yang paling muda dan paling junior lah. Tapi bukan berarti tidak memecah gereja. Jadi kami tiap Kamis, ini saya ngomong gini masih ada nih yang hidup dari antara yang 2 sudah almarhum, yang 2 ini masih ada, ya. Semoga dia dengar. Barangkali ketawa juga dia kali dengarin kesaksian ini ya. Kami tiap Kamis itu kesaksian, rapat penatua. Kalau ada di rekaman itu di sorga merekam itu, rapat itu barangkali 60% atau 70%-nya adalah perselisihan, eris ini. Debate, strife, contention. Ya. Barangkali. Kadang-kadang yang si anu dengan si anu, atau si anu berdua hantam yang ini pokoknya keributan. Ya kadang-kadang mau siapa yang gunakan nanti apa, sudah ada mobil gereja, sudah ada apa semuanya. Udah ada nanti khotbahnya kan ada beberapa tempat, siapa yang paling banyak di sini kan, macam lah. Banyak cerita itu. Banyak yang bisa diributkan. Jadi kalau saya sih yakin ya selama 10 tahun 90 sampai tahun 2000 itu. Kalau misalnya saya selesai matilah saya sih yakin pasti masuk neraka saya. Kenapa? Enggak bangun gereja kok. Saya biarpun yang paling muda paling pemecah juga ya. Hanya bedanya kalau kami tampil hari Minggu, kami kan ada jadwal puasa. Berpuasalah kami, ada yang per minggu, ada yang per bulan, itu 2 hari puasa. Kadang-kadang puncak ya. Kalau saya pribadi ada yang 1 tahun yang per 6 bulan, 5 hari puasa. Hanya minum air putih atau air madu. Ya. Nggak selalu berhasil. Ya. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang gagal ya. Bahkan saya berambisi ya, berpuasa 40 hari. Waktu itu tapi dengan minum itu, saya ingat itu. Susu Denko yang kaleng besar. Saya berdoa Tuhan 40 hari hanya dengan minum susu. Awalnya beberapa hari ya, ujung-ujungnya minum cairan. Lama-lama Supermi. Akhirnya berhentilah karena gagal. Saya nggak mau coba. Tapi maksud saya semangat itu luar biasa mengikut Tuhan. Saya ingat juga ini kesaksian ya. Sekali lagi ingat ya, kesaksian ini bukan mau membanggakan masa lalu begitu, bukan. Ini saya mau menunjukkan bahwa pelayan yang paling semangat pun di dalam kedagingannya itu ada sifat eris ini, istilah eris ini. Yang suka berselisih, suka berdebat, dan ujung-ujungnya karena dia pelayan Tuhan yang memecah gereja. Jadi nggak bangun gereja, bangun denominasi gitu kira-kira ya. Saya ulangi lagi. Dari waktu kuliah ini saya semangat. Tahun 1985 itu saya ingat itu. Saya sudah 5 tahun kuliah di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Teman-teman saya yang dengar ini pasti tahu ini.
ya ceritanya. Jadi waktu itu saya punya pengertian bahwa kalau melayani Tuhan harus sekolah teologi. Itu pengertian saya dulu. Jadi mau saya tinggalin lah kuliah ini karena belum lulus saya. Belum lulus. Jadi saya udah 5 tahun saya belum lulus karena dulu zamannya masih bukan zaman sistem kredit sekarang. Ya tentu bapak saya menentang saya lah. Karena saya pertama anak satu-satunya laki-laki. Dia waktu itu punya usaha walaupun kontraktornya nggak besar. Dia harap saya lah meneruskannya. Dia juga lulusan teknik sipil juga sama. Dari Gajah Mada. Sudah dirancang lah masa depan saya. Waktu itu saya sudah 20 hari tidak kuliah. Berhenti. Karena saya pikir saya mau habis-habisan ikut Tuhan. Nah gitu loh. Jadi saya menceritakan betapa semangatnya dan di dalam diri saya tetap ada kedagingan itu. Eris ya. Yang memecah gereja. Jadi waktu itu malah saya termotivasi ada orang karena dia mau melayani Tuhan dia telanjang keluar meninggalkan keluarganya ini warisannya apa semuanya. Saya ingin betul-betul saya tahun 1985 saya mau telanjang Tuhan keluar dari rumah mengikut Engkau. Saya mau tinggalin semuanya, nggak ada arti buat saya itu. Hanya satu yang mencegah saya. Saya malu. Itu aja. Tapi keinginan saya ingin rencana bapak saya jangan mengganggu. Itu pikiran saya ya dulu. Rencana bapak saya jangan mengganggu saya mau ikut Tuhan. Jadi saya mau telanjang pergi dari rumah. Ini saya mau jelasin bukan apa-apa. Saya mau kasih tahu betapa semangatnya saya dan di dalam diri saya ada yang istilah ini. Eris, tukang debat, tukang ribut, dan memecah gereja. Ya, setelah itu jadilah kita bangunlah itu kan tahun 90 sampai tahun 2000 melayani lah berlima penatua. Pecahlah udah pasti karena kami ingin jadi orang nomor 1. Saya juga begitu. Biar yang paling muda, jangan kamu kira saya mau tunduk sama kamu kan gitu. Itulah kedagingan yang luar biasa. Hanya kalau kami tampil di depan jemaat hari Minggu pasti terjadi sesuatu. Banyak orang kalau melihat kebaktian kita waktu itu kayak model karismatik yang bersemangat lah. Ya kesembuhan kayak gitu-gitu ya, rebah-rebah gitu. Bahkan ada yang paling gila lagi tawa kudus ya. Holy laughter kita bilangnya padahal nggak tahu lah itu. Taruh kudus, taruh kuda kita nggak tahu. Pendeknya saya mau kasih tahu, ya. Dalam diri pelayan Tuhan yang paling semangat pun masih ada sifat ini. Eris istilahnya. Yang memecah gereja. Inilah serigala ganas yang Paulus bicara di Kisah para Rasul 20. Nah, barulah tahun 2000 ya, saya terus keluar ya. Mengundurkan diri ya. Cara resmi saya bilang ini nggak benar ini. Saya nggak main ini kacau ini ya. Sempat juga bikin sendiri. Nah, kali ini nomor 1. Ya walaupun jumlah orang nggak banyak, nggak tahu 50 atau nggak sampai 100 kali. Pokoknya saya ingin nomor 1. Ya gitu. Ya. Nah, keluarlah saya. Sudah. Sekarang hanya berlima kami kalau kebaktian. 20 tahun ya dari tahun 2000 sampai sekarang. Hanya berlima kami. Saya tidak mau menarik murid, tapi mencoba memperlengkapi lah. Ya. Karena itu bedanya jauh sekali. Kalau menarik murid, nah itu memecah gereja. Kalau memperlengkapi ya siapa aja yang mau dapat berkat diperlengkapi ya silakan. Saya nggak menarik murid, bahkan juga nggak menarik uangnya. Dulu kami lakukan yang itu. Nah, jadi saya melihat dalam dunia kekristenan ini sekarang gereja udah pecah kan. Cerita 5.000. Penyakitnya apa? Penyakitnya Eris ini. Eris yang kalau dalam jemaat, ya kesombongannya dia milih. Aku dari golongan Paulus, aku Injili, aku karismatik, aku Pentakosta, Lutheran, Calvinis, gitu.
Ya, kalau dari sisi jemaat, aku pendeta Sianu. Itu rajanya. Kadang-kadang udah saya bilang kalau Yesus yang dihina nggak apa-apa. Tapi kalau pendetanya dikritik, oh hati-hati. Udah siap itu dia. Ya, si jemaat ini. Itu dari sisi jemaat. Kalau dari sisi pelayan, ya ini. Eris. Ini kedagingan. Ini serigala ganas. Jadi, kami dalam dunia kekristenan karena sudah kacaunya ini, orang yang bisa narik 100, 200, bahkan 1000, 2000, 10.000, 20.000, itu lebih hebat. Dibilang sukses itu. Karena bisa menarik ribuan pengikut. Kalau kita bilang itu justru nantilah di hari pengadilan lah. Ya, di hari penghakiman itulah Tuhan akan buka, kita semua pelayannya akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Disitulah kita akan mempertanggungjawabkan selama ini kita membangun gereja atau bangun denominasi. Kita ini memperlengkapi umat Tuhan atau kita menarik umat Tuhan kepada diri kita. Nanti semuanya akan jelas lah. Tapi saya bersyukur ya, kesaksian saya bersyukur. Bahwa saya sekarang belajar hanya memperlengkapi saja, ya. Memperlengkapi, siapa yang mau diperlengkapi ya. Nah, kesimpulannya lah dulu ya. Inilah sikap Paulus juga begitu. Paulus juga hanya memperlengkapi ya. Dia bahkan di Korintus ini nggak minta uang karena bahaya. Karena ada banyak guru-guru palsu juga di situ yang kirinya uang. Jadi Paulus menolak. Bukan karena dia nggak berhak, tapi membahayakan pelayanannya. Ya. Jadi Paulus di sini mengambil sikap ya sebagai bapak ya ini dia bilang, menurut pendapatku kami ini kayak para pelayan Tuhan ini ditaruh tempat paling rendah lah, paling hina lah ya, bahkan dikucilkan dan bercibuang. Jadi kalau dalam dunia kekristenan makin hebat pelayan Tuhan makin dihormati dia ini. Tapi kalau dalam Alkitab makin hebat pelayan Tuhan makin merendah begitu. Kayak kotoran dari segala sesuatu. Dihina, diomong-omongin, dikritik, diapain. Ya. Kayak gitulah ya. Jadi semoga kita lebih mirip lah seperti Paulus itu. Ya. Dan bukan kepada hamba-hamba pelayan-pelayan Tuhan yang terkenal di dalam dunia kekristenan ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya hati-hati dengan sifat eris, kedagingan yang memecah gereja. Karena ini nempel di pelayan Tuhan yang sekelas Ignatius saja nempel di situ. Yang mati martir lah, nempel di situ. Hati-hati. Mari kita belajar memperlengkapi. Itu aja ya. Besok kita ambil tema yang lain ya. Perpecahan itu cukup lah ya. Nah, semoga, tapi saya yakin sih umat pilihan Tuhan atau para pelayan Tuhan yang digerakkan Tuhan, dia nggak mau narik murid, nggak mau narik duit, apalagi ngajar perpuluhan, ngajar buat sulung, nggak mungkin. Karena pasti Roh Kudus tegur dia, kau jangan narik murid, kau jangan tarik uangnya, kau melayanilah, aku memelihara engkau. Kira-kira begitulah ya. Saya percaya para pelayan Tuhan yang digerakkan Tuhan yang seperti itu pasti dia akan lakukan. Haleluya, amin.